Halo cuy, gimana nih kabarnya? Di video kali ini, saya akan merangkum alur film Death Race. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang dijebloskan ke penjara dan dipaksa untuk ikut balapan maut di penjara tersebut. Jadi, daripada kebanyakan wawiwu di awal, lebih baik kita ke ceritanya aja. Let's go! Cerita berawal saat perekonomian Amerika mengalami keruntuhan. Pengangguran semakin banyak, hingga mengakibatkan angka kriminal melonjak drastis, dan penjara-penjara pun menjadi penuh. Karena kehabisan biaya, pemerintah menyerahkan penjara kepada perusahaan swasta untuk dikelola. Di salah satu penjara yang bernama Terminal Island, pihak pengelola mengadakan pertarungan antar napi sampai mati, dan disiarkan secara live di internet untuk menghasilkan uang. Akan tetapi, lama-kelamaan para penonton menjadi bosan dengan pertunjukan itu, hingga akhirnya pihak pengelola menciptakan balapan maut atau Death Race. Pada suatu hari, di Terminal Island sedang berlangsung Death Race, di mana saat itu seorang pembalap bertopeng bernama Frankenstein tengah terpojok karena serangan brutal dari lawannya yang bernama Joe. Karena semua senjata dan pertahanan mobil sudah tak berfungsi, Frank lantas meminta navigatornya yang bernama Cash untuk keluar dari mobil menggunakan kursi pelontar. Hingga saat Frank akan mencapai garis finish, Joe menembakkan rudal yang membuat mobil Frank meledak dan menewaskannya. Kemudian scene beralih ke seorang pria bernama Jensen yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya di pabrik baja yang telah bangkrut dan akan ditutup hari itu juga. Setelah mengambil gaji, Jensen dan pekerja lain dikejutkan dengan kedatangan serombongan polisi yang kemudian membubarkan para pekerja secara paksa dan keributan pun terjadi. Singkat cerita, malam harinya Jensen pulang ke rumah dan disambut hangat oleh istrinya yang saat itu sedang memasak. Ia juga segera bergegas menemui putrinya yang masih bayi. Kemudian ia mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai mandi dan hendak makan malam, Jensen sangat terkejut ketika melihat istrinya tergeletak tak bernyawa. Dan tiba-tiba ia disemprot bius oleh pria bertopeng yang membuatnya pingsan. Dan saat siuman, polisi sudah berada di sana untuk menangkapnya, yang ternyata Jensen dituduh telah membunuh istrinya sendiri. 6 bulan kemudian, Jensen dipindahkan ke penjara Terminal Island yang merupakan penjara untuk napi kelas kakap. Setibanya di sana, Jensen diantar oleh kepala sipir yang bernama Ulrich menuju ke selnya. Keesokan paginya, ketika sedang sarapan, seorang pria tua yang dijuluki Coach bersama anggotanya yang bernama Gunner dan Liz terus mengawasi Jensen. Liz ternyata mengetahui sosok Jensen, yang mana dulunya adalah seorang pembalap liar yang memegang rekor putaran tercepat dan belum terkalahkan. Di saat itu juga, segerombolan gangster napi yang dipimpin oleh Pachenko mendatangi meja Jensen untuk memancing keributan, dengan menyebutkan kalau Jensen adalah pecundang yang telah membunuh istrinya sendiri. Hal itu membuat Jensen marah dan langsung menghajar Pachenko serta anak buahnya. Setelah kejadian itu, Ulrich membawa Jensen untuk menghadap kepala penjara yang bernama Hennessy. Di sini Hennessy mengatakan bahwa ia telah melihat catatan Jensen dan mengetahui bahwa Jensen adalah pembalap yang hebat. Kemudian ia memberikan tawaran kepada Jensen untuk menjadi sosok Frankenstein yang baru, karena Frank yang asli telah tewas 6 bulan lalu. Para penonton Death Race sangat mengidolakan Frank dan ingin agar dia selalu ikut serta di arena balapan. Sampai saat ini, para penonton belum tahu kalau sebenarnya Frank sudah meninggoy. Semua orang bisa menggunakan topeng, tapi tidak semua orang mahir balapan seperti Jensen. Akan tetapi Jensen menolak karena tak ingin mempertaruhkan nyawanya demi Hennessy. Hennessy kembali menjelaskan tentang aturan Death Race. Siapapun yang memenangkan balapan sebanyak 5 kali, maka ia akan dibebaskan. Sebelum meninggal, Frank telah memenangkan 4 pertandingan, yang artinya jika Jensen bersedia menjadi Frank, ia hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk bebas dari penjara tersebut. Mendengar hal itu, Jensen akhirnya setuju dengan tawaran Hennessy. Kemudian, Hennessy membawa Jensen ke bengkel untuk dikenalkan ke tim Frank terdahulu, yang tidak lain adalah Coach dan 2 anggotanya. Coach memberitahu kepada Jensen bahwa tak ada seorang pun yang mengetahui Jensen akan menjadi Frankenstein. Siapapun yang membocorkan rahasia ini pasti akan dihabisi oleh Hennessy. Maka dari itu, sampai saat ini tak ada yang mengetahui kalau Frank sebenarnya sudah tewas, kecuali anggota timnya dan juga petugas penjara.
Di salah satu ruangan, mereka melihat para petugas melakukan penjagaan ketat karena mereka sedang merancang sesuatu yang masih dirahasiakan. Coach lalu menunjukkan mobil yang akan dikendarai oleh Jensen yang sudah dimodifikasi dan dilengkapi senjata serta alat pertahanan. Senjata ini tak berisi amunisi dan akan mereka dapatkan saat perlombaan nanti untuk mencegah napi melarikan diri. Setelah itu, mereka semua berbincang di halaman belakang. Di sini Coach kembali menjelaskan kalau death race terdiri dari 3 tahap selama 3 hari. Siapapun yang bertahan hidup dan mencapai garis finish duluan pada tahap ketiga, dialah pemenangnya. Para pembalap juga akan diberikan navigator wanita yang dibawa dari penjara khusus wanita, yang nantinya akan membantu navigasi dan mengisi senjata. Satu-satunya pembalap yang menggunakan navigator pria adalah Joe, pembalap yang berhasil menghabisi Frank. Dan untuk senjatanya, baru bisa diaktifkan saat lap kedua di setiap tahapnya. Liz lalu memberitahu daftar peserta balapan, seperti Pachenko, 14K, serta yang lainnya. Saat itu juga, mereka melihat mobil membawa kembali para napi yang telah bekerja membersihkan sirkuit. Jensen langsung terfokus ke gelang GPS yang dipakai oleh para napi, yang mana gelang tersebut juga dipakai oleh pria bertopeng yang membunuh istrinya. Dari sinilah Jensen mulai mencurigai bahwa pria itu berasal dari penjara ini. Singkat cerita, waktu balapan pun tiba. Jensen mengenakan topeng serta kostum milik Frank, dan para napi bersorak-sorai atas kembalinya sang legenda ke arena balapan. Tak lama kemudian, para navigator juga tiba di sana, termasuk Cash yang tentu saja menjadi pendamping Frankenstein. Di dalam mobil, Cash memperkenalkan diri kepada Jensen, dan ia menyadari kalau pria di sampingnya bukanlah Frank yang asli, karena ia tahu Frankenstein telah tewas. Kemudian Coach meminta Jensen untuk tak berbicara kepada pembalap lain, karena Frank tak pernah melakukan hal itu. Ia juga memberitahu kalau kaca mobilnya adalah kaca satu arah, dan Jensen bisa melepas topengnya, karena tak akan terlihat dari luar. Sementara itu, Hennessy mulai menyiarkan secara langsung balapan death race, dan jumlah penonton pun meningkat drastis berkat kembalinya Frankenstein. Dan balapan pun dimulai. Pada tahap pertama ini terdapat 9 pembalap yang mengikuti death race. Mereka pun langsung berpacu secepat mungkin untuk mencapai lap kedua, agar bisa mengaktifkan senjata. Joe yang sangat berambisi mengalahkan Frank pun langsung menubruknya. Dan berkat navigasi dari Cash, Jensen berhasil memimpin balapan setelah melewati jalan pintas. Para pembalap pun mulai memasuki lap kedua, dan untuk mengaktifkan senjata atau pertahanan, para peserta harus menginjak sensor yang terdapat di lintasan. Sensor pedang untuk senjata, sensor perisai untuk pertahanan, dan sensor tengkorak untuk jebakan maut. Salah satu peserta berhasil menginjak sensor tengkorak, sehingga peserta yang di belakangnya pun seketika terkena jebakan dan tewas. Kemudian satu peserta lain pun harus tewas karena serangan 14K. Jensen sendiri berhasil melewati sensor senjata, akan tetapi senjatanya macet. Cash pun memutuskan keluar dari jendela untuk memperbaiki senapannya, dan ia berhasil. Setelah itu, Jensen berhasil menginjak sensor pertahanan, dan lagi-lagi semua tak berfungsi. Salah satu pembalap terus menembaki mobil Jensen, dan membuat perisai belakang mobilnya tak dapat bertahan lama lagi. Untungnya, Jensen memiliki sebuah ide. Ia meminta Cash untuk duduk di pangkuannya, lalu melemparkan bensin menggunakan kursi pelontar. Dan setelah itu, Cash melempar korek api yang membuat mobil peserta tadi meledak. Nice work. Dan ketika hampir sampai di garis finish, perhatian Jensen teralihkan ketika melihat Pachenko melakukan gerakan yang mirip pembunuh istrinya. Alhasil ia pun ditabrak oleh Joe dan finish di peringkat terakhir. Setelah balapan usai, coach dan timnya mengecek mobil Frank, dan ternyata senjatanya berfungsi dengan baik. Mereka pun mencurigai Cash telah berbohong. Kemudian Jensen menemui Hennessy dan berkata bahwa ia tak akan mengikuti balapan lagi, karena ia sudah tahu pembunuh istrinya ada di dalam penjara ini. Hennessy lalu memperlihatkan foto putri Jensen yang saat ini telah diasuh orang lain, dan mengatakan kalau dirinya mengetahui keberadaannya. Jensen yang tak ingin putrinya dalam bahaya akhirnya bersedia balapan kembali.
Saat Jensen sedang duduk sambil memandangi foto putrinya, Kutch menghampirinya. Di sini Kutch berkata kalau dirinya meyakini bahwa Jensen bukanlah pembunuh istrinya. Jensen lalu menyimpulkan bahwa Hennessy dalang dari pembunuhan istrinya. Hennessy sengaja menjebaknya agar dia bisa menggantikan sosok Frankenstein. Malam harinya, saat memperbaiki mobil, Jensen melihat Pachenko melewatinya. Ia pun memutuskan untuk mengikutinya, dan ternyata itu hanyalah perangkap. Pachenko ingin balas dendam karena Jensen telah mempermalukannya saat di ruang makan. Untungnya Liz datang membantu Jensen. Melihat kesempatan ini, Jensen pun langsung memberontak menghajar Pachenko dan anak buahnya. Hingga akhirnya, Pachenko mengaku kalau dialah yang membunuh istri Jensen atas perintah Hennessy. Dan saat Jensen akan menghabisi Pachenko, tiba-tiba Ulrich menyentuh mereka dari belakang. Keesokan harinya, 6 peserta yang tersisa pun bersiap untuk balapan tahap kedua. Namun Jensen tak langsung menancap gasnya, ia menjalankan mobilnya dengan lambat. Kemudian bertanya kepada Cash, apakah Cash yang membunuh Frank sebelumnya. Cash pun akhirnya mengaku kalau dirinya dipaksa oleh Hennessy untuk mensabotase senjata mobil Frank. Tujuan sebenarnya bukanlah untuk membunuh Frank, melainkan agar Frank kalah, sehingga tak mendapatkan kebebasan dan selalu ada di dalam balapan. Dan sebagai imbalannya, Hennessy akan membebaskan Cash. Bahkan, di pertandingan kemarin, Cash juga melakukan hal itu terhadap Jensen. Setelah mendapatkan jawaban dari Cash, Jensen langsung menancap gasnya dengan membabi celeng. Jensen yang sudah tersulut amarah pun langsung mengincar Pachenko untuk balas dendam atas kematian istrinya. Dan berkat kepintarannya, ia pun berhasil membuat Pachenko menabrak pembatas. Jensen kemudian menghentikan mobilnya dan keluar untuk menghabisi Pachenko. Setelah itu, ia melihat CCTV dengan tatapan penuh amarah kepada Hennessy. Mengetahui arti dari tatapan itu, Hennessy lantas menyuruh anak buahnya untuk mengeluarkan kapal tempur yang baru selesai dibuat, dan inilah proyek yang sebelumnya dirahasiakan. Singkat cerita, kapal tempur itu berhasil mengejar dan menewaskan 3 pembalap, dan hanya menyisakan Jensen dan Joe. Menyadari kapal itu susah untuk dihancurkan, Jensen lantas menghubungi Joe untuk mengajaknya bekerja sama. Joe yang tak punya pilihan lain pun bersedia dengan tawaran Jensen. Mereka berdua pun mulai bekerja sama, hingga akhirnya berhasil membuat kapal itu terkena jebakan maut dan meledak. Balapan tahap kedua telah selesai, yang artinya hanya Jensen dan Joe yang akan mengikuti tahap ketiga. Malam harinya, Joe menemui Jensen yang berada di bengkel. Joe menyadari bahwa yang ia hadapi saat ini bukanlah Frank yang asli, melainkan Jensen yang menyamar menjadi Frank setelah mendengar suara Jensen yang menghubunginya di pertandingan tadi. Namun Jensen menyangkal karena tak ingin penyamarannya diketahui anak buah Joe. Sementara itu, Hennessy yang mulai panik langsung menyusun rencana untuk menghabisi Jensen, tanpa mematikan sosok Frankenstein. Keesokan paginya, semua napi dikumpulkan di lapangan untuk mendengarkan ceramah Hennessy. Namun itu hanyalah pengalihan agar anak buahnya dapat memasang bom di bawah mobil Jensen. Setelah upacara selesai, Jensen dan timnya kembali ke bengkel untuk menyiapkan mobil. Di sini Kutch menunjukkan rekaman video balapan tahap pertama kepada Jensen, di mana di balik tembok itu adalah jembatan yang merupakan satu-satunya akses ke pulau ini. Mengetahui hal itu, Jensen pun langsung menyusun sebuah rencana. Kemudian ia menuju ke bengkel Joe dan mengajaknya untuk bekerja sama kembali. Singkat cerita, malam pun tiba. Kedua peserta sudah bersiap di garis start, dan kini mobil Joe sudah kembali dilengkapi misil di atasnya. Saat masuk ke dalam mobil, Cash memberitahu kepada Jensen bahwa Hennessy menyuruhnya untuk menghalangi Jensen agar tak menang, dan balapan pun dimulai. Setiap kali Jensen melewati sensor, Hennessy menonaktifkannya dan mengaktifkan kembali untuk Joe.
sehingga Joe dapat dengan bebas menyerang Jensen. Dan di lap terakhir, Joe tiba-tiba menembakkan misil. Akan tetapi, tembakannya tak mengenai Frank, melainkan untuk menghancurkan dinding yang mengarah ke jembatan. Mereka berdua lalu keluar menerobos dinding tersebut. Ternyata, mereka telah merencanakan semua ini. Serangan Joe tadi hanyalah pengalihan, agar rencana mereka tak dicurigai oleh Hennessy. Melihat hal itu, Hennessy pun panik dan menyuruh para petugas untuk mengejar Jensen dan Joe. Kemudian, Hennessy menekan remote jarak jauh untuk meledakkan bom yang ada di bawah mobil Jensen. Namun mobil Jensen tak meledak, karena ternyata Coach mengetahui adanya bom itu dan telah menjinakkannya. Hennessy yang semakin marah pun langsung mengerahkan helikopter untuk mengejar Joe dan Jensen. Setelah melewati jembatan, mereka berdua berpencar. Namun ternyata, dua helikopter itu ditugaskan hanya untuk mengejar Jensen. Di tengah pelarian, Cash meminta Jensen untuk keluar dari mobil, sedangkan ia akan menyamar menjadi Frank dan menyerahkan diri. Karena nyatanya, Cash telah mendapat surat pembebasan dari Hennessy. Sementara itu, Jensen dan Joe menumpang kereta barang untuk melarikan diri. Di sisi lain, Hennessy merasa bangga atas tertangkapnya Frank. Selain itu, ia juga mendapat hadiah dari penggemar Death Race, karena rekor penonton terbanyak di pertandingan tadi. Namun, ketika hadiah itu dibuka, ternyata isinya bom. Coach selalu menekan tombol untuk meledakkan Hennessy. 6 bulan kemudian, kini Jensen dan Joe bekerja sebagai mekanik di Meksiko. Tak lama kemudian, Cash yang juga sudah bebas datang menemui mereka berdua. Jensen juga berhasil mengambil kembali hak asuh putrinya, yang kemudian diperkenalkan kepada Cash dan film pun selesai. Begitulah alur cerita film Death Race. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya ceritakan. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan pencet tombol subscribe. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan kuota Anda. See you on the next video.